Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini membawa berkah dan pada hari-hari berikutnya. Kajian kita untuk saat ini terkait dengan keindahan komunikasi sosial Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam dalam Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, kiranya berkenan untuk senandung kita menjelang kita berbuka puasa. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Nah, mudah-mudahan bisa diteruskan di tempat masing-masing. Ya, lagunya luar biasa. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Sekali lagi. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada kami untuk mempermudah urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Nanti kita sambung terkait dengan senandungnya. Kita lanjutkan dulu pengajian kita terkait dengan keindahan komunikasi sosial Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam dalam Al-Quran. Wadhkuru fil kitabi Musa, dan ingatlah dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Musa adalah seorang yang terpilih karena keikhlasannya. Wa kana rasulan nabiyya, dan Musa adalah seorang rasul dan seorang nabi. Dalam surah Al-Quran, surah Maryam ayat 51. Wadhkur fil kitab, artinya ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa yang terpilih. Apa yang terpilih? Kalau dalam kajian tafsir Al-Baghawi, Qallallahu azza wa jalla fadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa ghairi mira'in ikhlasul lil ibadati wa ta'atihi lillahi azza wa jalla. Wa qara ahlul Kufah, sementara ulama Kufah dia membacanya mukhlasa bi fathil lam, artinya mukhtaron ikhtarahullahu azza wa jalla wa qila ikhlasallahu minad danas, dalam arti Nabi Musa itu orang terpilih karena memantaskan diri untuk terpilih. Jadi kalau kita ingin terpilih, siapapun dipilih oleh pasangan, dipilih sebagai kepala keluarga, dipilih menjadi seorang pemimpin, kita harus memantaskan diri terpilih. Seperti Nabi Musa terpilih
Apa yang terpilih? Nabi Musa memilih pertama sehat secara rohani dan jasmani. Karena cerminan umat yang terbaik ketika kita memilih menjadi umat yang kuat. Kalau hidup ini kita pilih sehat, kita akan sehat. Tapi kalau dalam hidup ini kita memilih malas, kita akan jadi pemalas. Coba saja setelah orang azan subuh, pilih saja kita tetap tidur. Kita akan enak tidur-tiduran, selimutan, rebahan. Orang jam 6 sudah jalan kaki maraton, karena kita pilih malas, kita pasti bisa enak tidur. Jam 7 orang sudah bekerja keras, kita masih tidur. Karena kita apa yang kita pilih? Kita memilih menjadi seorang yang tak terpilih. Nggak terpilih dalam prestasi. Kita pemalas karena milih jadi pemalas. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam, dia memilih untuk kuat secara fisik. Dan luar biasa, dia dengan kekuatan fisiknya mampu membantu orang-orang yang lemah. Ketika orang antrian di sumur yang begitu berdesakan, Nabi Musa bisa menolong orang-orang yang lemah untuk mengambil air sebagai kebutuhan vital sehari-hari. Para pemirsa di mana saja Anda berada. Kemudian Nabi Musa juga memilih sehat dalam berkomunikasi, dalam arti komunikasi yang sampai dan komunikasi yang lembut atau layinan. Ketika dia menghadapi penguasa yang begitu keras, penguasa yang begitu kuat, ada indikasi diktator, maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk berdialog dan berkomunikasi, menyampaikan informasi kebenaran dengan cara yang lemah lembut. Namun dalam perjalanan dakwahnya menyampaikan kebenaran, Nabi Musa ada terkendala. Apa kendalanya? Nabi Musa kurang fasih dalam menyampaikan sesuatu. Maka dia mohon kepada Allah untuk dibantu oleh saudaranya yang lebih fasih dalam berkomunikasi. Dalam surah Al-Qasas ayat 34 Allah berfirman, wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Dalam arti wa akhi, adapun saudaraku Harun, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana, lebih fasih lidahnya dari aku. Maka utuslah dia bersamaku, fa arsilhu, dalam arti ya Allah utuslah dia bersamaku. Bersamaku dalam arti untuk membenarkan perkataanku. Yusaddiquni inni akhafu, sesungguhnya aku takut terhadap mereka, yaitu umat Nabi Musa dan juga penguasa, ayyukadzibun, dalam arti mereka jangan-jangan aku dituduh sesuatu yang aku sampaikan adalah dusta. Maka Nabi Musa untuk mengharmoniskan dalam berkomunikasi sosial kepada masyarakat dan juga kepada penguasa ketika itu adalah dibantu oleh Nabi Harun alaihissalam. Ada seseorang yang mempunyai ide brilian, tetapi cara menyampaikannya kurang bagus. Struktur katanya, kemudian pilihan katanya, struktur kata, atau sistematika pesan, itu kadang kurang baik. Padahal sebenarnya apa yang akan disampaikan itu baik. Dan kadang memilih kata itu tidak semua orang bisa. Ada diksi, pilihan kata yang mampu menjadikan power untuk kekuatan, menginspirasi orang lain, agar orang lain menerima kebenaran Islam. Ini punya kelemahan. Ternyata Allah mempunyai keadilan. Allah memahami hambanya, memahami utusannya. Karena kurang lancar dalam berbicara, maka diutuslah Harun untuk bisa
membantu Nabi Musa alaihissalam. Padahal sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu luar biasa. Dialah disebut oleh para ahli bahasa, Musa itu adalah kalimullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Isa diberikan oleh Allah juga dengan sebutan yang berbeda. Sementara Nabi Musa diberikan Allah sebutan kalimullah. Orang yang selalu berkalim atau berkalam artinya itu selalu menanyakan apa yang diberikan Allah. Nabi Musa selalu bertanya. Namun Nabi Musa mempunyai hal yang harus dikuatkan, yaitu cara berbicaranya kurang fasih. Ternyata kalau dalam tafsir itu diberikan gambaran kenapa Nabi Musa kurang fasih dan diutus Harun. Artinya wa inna ma qala dzalik lil uddah. Uqdatin itu artinya sesungguhnya Nabi Musa ada terkait dengan persoalan lidahnya karena pada saat tertentu pernah lidahnya dimasukkan bara api dalam mulutnya. Ini sebuah kisah, ini penafsiran. Penafsiran dari ayat Al-Quran, para ahli tafsir menafsirkan kenapa Nabi Musa punya kelemahan dalam produksi kata, cara mengungkapkannya karena ada persoalan lidah. Karena pernah di waktu balita untuk membuktikan apakah dia balita atau tidak, ini untuk menyelamatkan di hadapan Fir'aun ketika itu, ketika balita, apakah dia memilih es atau hal lainnya atau bara api. Ternyata dia milih bara api dan kemudian dimasukkan ke mulutnya. Akhirnya terjadi kerusakan pada saraf lidahnya. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Kanat fi lisanihi. Sesungguhnya dalam lisannya atau lidahnya itu ada persoalan. Jumratun, artinya jumrah itu ada api, bara api. Wadu'an jumratin fihi. Artinya pernah Nabi Musa memasukkan bara api ke mulutnya. Sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah Harun untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran di hadapan para penguasa dan para umatnya. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetap menjaga keharmonisan komunikasi sosial dari Nabi Musa dan Harun dengan cara bahwa Allah membimbingnya untuk berdoa sebelum kita berkomunikasi. Ini sangat luar biasa. Ketika kita susah berkomunikasi, kita kurang indah dalam menyampaikan sesuatu, ketika kita kurang nyaman menyampaikan sesuatu dan kurang percaya diri, maka Allah memberikan tuntunan kepada Nabi Musa, yaitu dalam surah Toha ayat 25 sampai 28. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bacanya harus benar. Kita di masyarakat kita kadang-kadang kurang benar membaca yang terakhir. Ketika kita membaca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Jangan yafqahu qawli. Itu salah. Jadi bacanya yafqahu qawli. Yang artinya Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Dalam arti hidup ini yang pertama itu harus mampu punya kelapangan dada. Hati kalau sudah lapang, hati kalau sudah nyaman, biasanya urusannya mudah. Kenapa urusan kita ini tidak mudah? Seorang pimpinan ke wakil pimpinan, kenapa komunikasinya terhalang? Karena dadanya terhalang. Dada itu adalah hati keikhlasannya tidak lapang. Tidak lapang dada, menyimpan dendam, menyimpan hasad,
kemudian kita berpikir negatif, membuat sempit dada kita. Coba lapangkan dada dulu. Qala rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, hilangkan semua masalah. Melihat orang di depan kita, orang-orang di depan kita adalah hadiah Allah yang indah. Jangan membenci. Jangan melihat sesuatu dengan penuh kebencian, membikin sesak dada. Kalau dada kita tidak lapang, kemudian kita tidak respect kepada orang, hati ini penuh. Dada ini menjadi sempit, urusannya pasti tidak baik. Oleh karena itu tahap pertama untuk keindahan kita berkomunikasi, maka ikutlah atau kita ikuti dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan melapangkan dada. Untuk lapang dada itu minta kepada Allah. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kemudian baru wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku. Karena Nabi Musa ada persoalan kekakuan di lidah, wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Kemudian ketika kekakuan lidah itu sudah bisa diatasi, yafqahu qauli, agar orang mengerti apa yang aku komunikasikan. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang kembali senandung kita di awal. Sebelum kita baca kembali doa agar lapang dada berkomunikasi dengan baik, kita baca senandungnya. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu. Oke, kita kembali ulang cara berkomunikasi yang indah. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah kekakuan dalam lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti apa yang aku katakan. Jadi ini cara untuk kita mampu berkomunikasi dengan indah, dengan cara lapangkanlah dada kita, mampu memaafkan, hilangkan pikiran negatif, berikan apresiatif, akan mudah itu urusan kita. Setelah mudah urusan kita, kita lancar untuk berkomunikasi dan mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Ulang lagi kita sebelum kita tutup. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Semoga menjadi inspirasi buat kita. Cara berkomunikasi yang baik adalah berdoa untuk lapang dada, minta kepada Allah agar urusan kita menjadi lancar, kemudian lidah kita tidak mengalami kekakuan dalam memilih diksi, artikulasi dan komposisi kata, dan akhirnya orang yang mendengarkan pun mengerti apa yang kita sampaikan. Semoga menjadi manfaat ilmu hari ini yang kita berikan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen,
kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.